Siapkan hati kami. Siapkan hati kami Bapa, mendengar sabda firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami mau ditaburi oleh benih firman-Mu. Benih firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam tubuh. Karena kami tahu kami hidup bukan saja dari roti makanan, tapi setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu menguduskan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ya, salam semua. Apa kabar semua? Kita berada di minggu yang ketiga. Dan 4 minggu lagi kita masuk dalam perayaan Natal gereja kita. Ini oke, Bob. Ya, hari ini saya membahas karena tema tahunannya adalah dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya ingin begini saudara, saya tidak mau terlalu karena gereja kita baru 5 tahun, saya mau letakkan dasar. Jadi kita tahu tentang dasar-dasar kita, kalau kita mengenal siapa pencipta kita, bagaimana kuasanya, bagaimana kehebatannya, bagaimana keajaibannya, bagaimana dia melakukan perkara-perkara yang ajaib, kita kenal itu, maka akan membuat iman kita, membuat kehidupan kita, sekalipun masalahnya itu nggak akan hilang, sekalipun mungkin masalahnya tetap ada, pergumulannya tetap ada, tapi kita menjadi orang yang lebih kuat. Amin. Nah, hari ini saya bahas tentang ini saudara, kehebatan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, kehebatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, 4 minggu lagi, 1 bulan lagi, kita masuk di bulan Desember, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu satu keajaiban Tuhan. Kenapa? Gak kucuk-kucuk, gak tidak satu kebetulan. Dia menjelma menjadi seorang bayi. Dia Allah yang tak terbatas datang menjadi Allah yang terbatas. Dia punya kuasa yang hebat dan lain sebagainya. Dia bisa saja langsung datang menjadi manusia. Tapi dia tetap memakai sarana manusia. Karena dalam standar jadi seorang manusia itu adalah harus dia lahir dari seorang wanita. Ya. Bisa nggak dia langsung jebret jadi manusia, gak usah melalui Maria, bisa kan? Ya, gara-gara dia melalui Maria, jadi juga ada orang juga salah kaprah, mendewakan Maria, ya kan? Akhirnya Maria itu kadang lebih penting daripada Tuhannya. Fokusnya kadang fokus kepada Marianya, bukan fokus kepada Tuhannya. Nah itulah sebabnya sudah bisa nggak? Tapi dia tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia sudah atur bahwa untuk menjadi manusia kita harus lahir sebagai seorang bayi. Dan dia mengambil itu. Ya, dia mengambil itu. Lahir sebagai seorang bayi yang terbatas. Ya kan? Hari itu kalau Maria sama Yusuf mau buang juga bisa. Seperti Bapak Ibu lihat anak-anak yang di berita-berita, ada yang buang anaknya, ada yang buang habis berbuat tidak bertanggung jawab, dia buang, aborsi dan lain sebagainya. Bisa saja, karena ini bayi dalam rahim ini Yusuf pun bingung kan. Kan bisa aja Yusuf bergodain si Maria. Bagaimana kalau lu gugurin saja ini barang? Kan bukan gue yang berbuat.
Ya kan? Dia bingung dong. Selama ini barang ada di rahimnya Maria, Yusuf nggak bisa tidur. Kan cerita Alkitab kayak gitu kan. Nanti besok bikin drama Natal tentang Yusuf yang galau. Ya kan? Ada yang galau-galau di sini. Bagaimana nggak galau, saudara? Pacar saya, saudara. Dan bukannya pacar, ini tunangan. Di kisah itu, mereka sudah tunangan. Dan orang Israel itu sangat sakral dengan urusan itu. Tiba-tiba ini bareng, gue belum sentuh dia. Masa pegang-pegang doang udah hamil? Gak mungkin. Ada orang, saudara, ada ibu, seorang ibu. Jadi dia nggak tahu, dia bilang. Dulu dia masih polos, dia bilang. Saya nggak tahu. Saya pikir kita pacaran itu nggak boleh pegang-pegang. Nah, ntar kalau lu pegang saya hamil, kata dia. Ya. Nah, Yusuf pun galau, saudara. Galau banget. Akhirnya dia tengah malam dia memutuskan untuk menceraikan diam-diam. Maka di situ, kenapa kita bilang mereka sudah tunangan? Karena ada kata menceraikannya. Itu artinya kita sudahan, bubar. Bukan berarti mereka sudah diberkati dalam pernikahan, belum. Nah, kita hari ini belajar tentang kehebatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ada 3 kehebatan Tuhan. Berikut, next. Ya, ada 3 kehebatan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, hari ini saya mau bahas tentang 3 ini supaya membekali kita sebagai jemaat Tuhan. Kita sudah mau di akhir tahun yang namanya tahun kehebatan Tuhan. Saya mau supaya kita sama-sama mengalami dan merasakan kehebatan Tuhan. Kalau kita bisa dituntun sampai bulan yang ke-11. Ya, itu saya pun kadang netes air mata, tengah malam bangun, saya bisa hirup udara, saya bisa nikmati fasilitas yang ada, saya bisa warawiri sana sini. Saya kadang renungkan teman-teman saya yang sudah duluan saya. Nah, kita nggak tahu apakah kita masih bisa lewatin tahun ini, kan nggak tahu. Tahun lalu kalau nggak salah, teman saya mungkin didengar, Pak Alfredo, tanggal 31 Desember mau tutup tahun. Tetap ya, dia nggak bisa lewat. Maka kan saya bilang kan, kalau nanti tanggal 31 Desember, ya, tanggal 31 Desember jam 11.55 nggak boleh Bapak Ibu ke kamar mandi. Udah tahu ya? Dia tanggal 31 Desember jam 11.55 nggak boleh Bapak Ibu ke kamar mandi. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu keluar sudah 2025. Ya. Oke. Yang pertama, kita bahas tentang kehebatan Tuhan. Yang pertama adalah, saudara, di Matius pasal 8 ayat 26 sampai 27, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu baca ayat ini ada dapat rema nggak, saudara? Ada dapat rema ya? Dapat ya? Bayangkan, saudara. Ini yang yang ngomong bila begini, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Murid-murid. Kalau namanya murid-murid siapa, saudara? Udah percaya Tuhan apa belum? Sudah dong. Yang namanya murid-murid tiap hari kan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang namanya murid-murid tiap hari bergaul dengan Tuhan. Melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang. Bagaimana Tuhan melakukan banyak hal. Tapi pada konteks ini, saudara, mereka bingung sama ini orang. Ya kan? Misalnya kita sama suami istri ya. Ya, kita suami istri ya. Tiba-tiba suami kita atau istri kita
melakukan hal yang ajaib. Lalu kita bilang begini, ih, ini orang-orang apa ini? Lalu di sebelahnya bilang, lu nggak kenal siapa gua? Ya kan? Nah saudara, kalau Yesus mau ngomong bilang begitu, apakah kalian tidak kenal siapa saya? Jadi saudara, kalau kita perhatikan di sini, ada dua badai di sini. Badai yang pertama adalah benar-benar badai itu datang kepada murid-muridnya. Badai itu benar-benar terjadi secara alami. Nah ini kan kita udah hidup masuk di bulan November, Desember, ini kan badai. Filipina kalau nggak salah ada 7 badai di Filipina. Saya bilang kok Indonesia nggak pernah kena badai-badai ya. Mau kita doa supaya ada badai? Bapak Ibu tahu nggak? Orang Jepang itu saudara, hebat. Orang Jepang ini saudara, selalu nangkap ikan di tengah-tengah laut sana. Ngambil jaring ikan begini saudara, taruh di situ saudara. Satu kali mereka bawa ikan, taruhlah ikan apa ya, yang banyak minum air, ikan apa namanya? Yang banyak minum air, ikan apa? Hah? Ikan yang banyak minum air. Hah? Ikan kembung. Kebanyakan minum air jadi kembung. Saya juga bingung. Kenapa ini orang Jakarta kasih nama ini barang ikan kembung? Saya periksa dia punya perut, gak kembung-kembung. Dari mana kalian tahu itu ikan kembung? Ya kan? Nah, bawa ini ketaruh di dalam kapal sampai di darat, ikannya lemas semua. Itu berkali-kali. Jadi kalau orang Jepang kalau makan ikan mesti ikan yang segar. Nah, maka kan kemarin Jepang kalahin Indonesia 4-0. Kenapa itu Jepang satu itu disebut Raja Asia? Dia pelajari saudara, ikannya dari tengah laut bisa bawa sampai sini, ikannya jadi lemas. Ya kan? Lalu mereka juga pakai es. Tapi tetap aja sampai sini juga lemas. Bagaimana caranya? Adalah lahir satu ide bilang begini, kalau kita sebelum nangkap ikan, kita bawa dulu ikan hiu satu taruh di tengah-tengah. Jadi ada apa namanya? Bak penampungnya di kapal itu. Taruh ikan hiu 3 ekor di situ. Jadi begitu ikan yang lain tangkap kita bawa masuk di dalam situ. Jadi selama ikan itu masuk di situ, hiunya kejar mereka terus saudara. Jadi ikan itu nggak ada waktunya untuk dia tidur kah, dia leha-leha kah, enggak. Dikejar terus. Begitu sampai di darat, ikan-ikan itu semua segar. Nah, jadi intinya begini saudara. Kadang-kala Tuhan izinkan ikan hiu-hiu itu ada di tengah kehidupan kita. Amin. Badai itu kadang juga datang dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita waspada. Kita tidak menjadi orang yang aduh udahlah tenang-tenang aja, aman-aman saja, damai-damai saja. Tidak. Kucuk-kucuk begitu datang corona, semua kelabakan. Termasuk saya. Anak saya, Erik ini anak corona. Kan kuliahnya, saya kelabakan. Bagaimana nggak kelabakan saudara? Sudah daftar di UBM, duit sudah keluar, saya keluar dari kerja. Nggak ada penghasilan. Istri juga berhenti kerja, nggak ada penghasilan. Siapa mau terusin ini barang? Kan malu-maluin ya, saudara. Kita sudah daftar, wih anak gue kuliah loh. Kan bangga orang tua kan. Saya pergi menghadap, berdua dengan istri menghadap. Boleh nggak ditunda dulu kuliahnya tahun depan? Maksudnya corona biar selesai dulu. Kita kumpul nyawa dulu ceritanya. Kuliahnya tahun depan lagi. Oh nggak bisa. Lah kalau nggak bisa bagaimana yang kita udah daftar? Hangus. Hangus. Ya kan? Kadang-kala Tuhan izinkan badai itu kita harus datang untuk kita alami. Tujuannya apa? Membuat kita tetap segar. Amin ya. Membuat kita tetap semangat. Membuat kita tetap waspada dalam kehidupan kita. Nah, badai yang pertama adalah angin itu sendiri. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari angin itu? Angin itu saudara, itu sama seperti kabar, berita
yang Bapak Ibu tidak pernah pegang, tapi Bapak Ibu dengar, itu ada. Kita lihat itu, angin ada karena pohon-pohon itu goyang kan. Kita lihat itu angin ada, karena apa? Ada apa? Ada bau kan. Ya kan? Papa saya dulu masih kecil itu saudara, dia tebak-tebakan sama saya. Dia ceritanya dia habis kentut, baru dia kasih tebak-tebakan. Jadi saya juga nggak tahu dulu masih kecil kayak mana Edelin ini. Jadi itu yang saya ingat. Dia bilang gini, coba kamu tebak, tembak ke bawah kena di hidung. Apa saudara? Hah? Tembak di bawah tapi kena di hidung. Saya waktu itu nggak tahu saudara. Baru dia sadar. Oh iya, dia bilang kentut, papa habis kentut katanya. Kamu cium kan? Nah itu ya, tembak ke bawah tapi kamu yang kena di hidung. Nah, angin badai saudara, itu datang dalam kehidupan kita. Ada kabar-kabar yang datang dalam kehidupan kita yang menakutkan kita. Amin. Ada berita-berita yang datang dalam kehidupan kita untuk menakutkan kita. Dan itu bagaikan badai. Amin ya. Ya, kabar beritanya banyak. Kita nggak tahu dunia ini. Maka adalah banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saking lamanya itu lagu jadi saya lupa. Banyak kabar akan menggemparkan kita. Kita hidup di daerah dunia digital, berita-berita banyak. Nah, yang kedua adalah badai yang kedua adalah saudara, yang kedua dari ini saudara, belum sampai situ. Berikut dulu masih di ayat. Masih tetap di belum ya. Ya, ini orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Ini saya sebut sebagai badai. Kenapa saya bilang badai? Karena murid-muridnya sudah bersama dengan Tuhan berjalan selama ini, tapi tidak tahu siapa itu Yesus. Amin. Sudah rajin ke gereja, sudah setia beribadah, memuji Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi ketika masalah itu datang, dia lupa bahwa ada tangan yang berkuasa ada bersama dia. Dan dia tidak kenal siapa yang ada bersama dengan dia. Ini kan satu badai yang sangat ironis sekali. Kenapa ironis sekali? Karena mereka tidak mengenal siapa yang sedang ada bersama dengan mereka. Ya, sama juga kita. Ya, sama juga kehidupan kita kan. Ya, kalau kita keadaannya aman-aman saja kita nggak apa-apa. Tapi ketika masalah datang, kadang-kala kita tidak tahu kita mau doa atau mau lari ke dukun atau mau lari ke siapa. Kita tidak tahu kalau ada Tuhan janji bilang ini, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kadang-kala itu lupa itu barang. Blank ini barang semua. Kenapa ini barang bisa blank? Karena murid-murid bisa. Saking kencangnya itu angin, saking goyangnya itu badai itu. Ada yang udah pernah naik perahu belum? Saya bawa dia, Erik masih kecil ya, ke pulau saya. Pada waktu kita pergi ke sana itu, buat saya itu belum gelombang saudara. Gelombangnya biasa aja. Karena biasa kita kalau dari sini, nyebrang ke situ tuh di tengah-tengahnya itu kan dibuat begini kan. Kan kita dinaikin begini, itu turun begini kan. Itu enak kan saudara kan. Buat kita yang naik perahu gitu tuh enak banget tuh. Wih keren loh. Terus begitu kita turun begini kan sebelahnya kita gini kan. Nah itu enak kan, apalagi kalau di sebelahnya tiba-tiba muncul pausnya bilang salam. Ya kan enak gak? Enak saudara kan. Nah dia pertama waktu kita masih di dermaga nih senyum-senyum dia. Senyum. Begitu udah sampai di tengah kita masih bercanda-bercanda. Dia sudah ketakutan pegang ini keras begitu. Saya bilang kenapa santai saja. Santai saja. Saya bilang ini tidak gelombang ini saudara. Nah, saya pernah saudara teman saya karyawan di toko, kami kerja di dulu di toko karyawan, kita sama-sama pergi ke pulau saya saudara. Sepanjang jalan saudara, sepanjang jalan dia orang timur itu di ujung sana, dia nggak pernah lihat laut. Nah, saya bawa ke kampung, sepanjang jalan saudara, sepanjang jalan dia berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya bingung saudara.
Dia tiba-tiba masuk ke situ, dia pegang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. 2 jam perjalanan dia begini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi mau supaya orang itu kenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, bawa dia ke dalam gelombang. Ya kan? Bawa dia ke dalam gelombang. Sama seperti supir angkot. Kalau di timur sana terkenal. Kalau supir angkot di timur sana, itu orang bilang begini, pendeta tidak pernah bawa jemaat masuk surga. Yang bisa bawa jemaat masuk surga adalah supir angkot. Kenapa? Karena kalau pendeta, kalau khotbah di mimbar, jemaat dibawa tidur, mengantuk. Tapi coba supir angkot yang nyupir. Saya mau tanya, adakah penumpang yang tidur? Kenapa? Sepanjang jalan dia jalan, mabuk lagi, dia belok sana, belok sini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, kapan sampai? Nah saudara, badai itu gitu. Ada kalanya Tuhan mau izinkan badai itu supaya kita belajar mengenal siapa yang ada bersama dengan kita. Amin. Ini Tuhan mau kasih tahu kepada mereka. Yang ada bersama kalian ini adalah yang menaklukkan badai itu. Yang ada bersama dengan kita adalah Dia yang menciptakan badai itu. Yang ada bersama dengan kita ini adalah Dia yang mengendalikan badai itu. Amin. Kadang-kala Tuhan mungkin kita pikir, oh saya sudah ada dalam Tuhan Yesus, tenang, saya sudah aman. Tidak. Ikut Tuhan tidak selalu harus semua tentang berkat, enggak. Ikut Tuhan juga kita harus belajar tentang pikul salib. Amin ya. Pikul salib. Ya kalau kita sampai hari ini keluarga kita belum percaya Tuhan, ya itu salib kita. Doakan mereka terus. Satu kali kelak mereka pun akan bertobat dan terima Tuhan. Mana indah. Saya udah dengar kabar baik dari Indah. Satu kali kelak papa mama juga sama. Ya Indah ya. Masalahnya mantunya pendeta ini. Oke, yang kedua itu adalah kehebatan Tuhan. Yang kedua adalah ini, Yesus berkuasa atas alam. Jadi kita belajar tentang pertama adalah kehebatan Tuhan Yesus adalah Dia berkuasa atas alam. Tahu Bapak Ibu ya, istilah yang sering terkenal dari kita anak-anak zaman sekarang namanya seleksi alam. Tahu seleksi alam ya? Kenal ya, seleksi alam itu apa? Nah, Yesus berkuasa atas alam. Mau alamnya seperti apa, mau alamnya goncang bagaimanapun, mau alamnya berubah bagaimanapun, selama kita ada dekat dengan Tuhan, Dia yang punya alam ini, Dia yang berkuasa atas alam ini, Dia akan menenangkan buat kita. Amin. Amin ya. Tuhan tidak ciptakan badai, Tuhan izinkan badai terjadi. Tujuannya badai apa? Membuat kita sadar. Amin ya. Pegang, yuk. Tangan semua di dahi kita. Bilang apa? Sadar. Benar loh saudara. Benar ya, saya juga gitu. Misalnya gini ya, misalnya kita nyetir mobil ya. Kadang kala kita perlu yang namanya kita fokus begitu, kita saking fokus terus begitu. Saking kita lupa saudara, kadang ya gue belok kemana ya, gue belok ke fokusnya, gue saking tegangnya gitu. Jadi pergumulan kehidupan itu membuat kita kayak tegang gitu. Kadang kala kita perlu sedikit relax. Amin ya. Maka kan kalau kita udah mulai tegang itu, ingat temannya, pegang dia di jidatnya. Saya kadang kayak gitu saudara. Saya nggak tahu, Bapak Ibu, saya kadang kayak gitu. Saya pegang jidat saya sendiri, sadar kayak. Tapi kan saya nggak dipegang di depan mereka. Lu ngapain pegang-pegang begitu? Kan nanti dikira saya. Tapi saya kadang gitu saudara, sadar. Kenapa ini tangan perlu begini? Karena Tuhan punya kasih kita punya tangan ini, ada kuasa di dalam tangan ini. Pegang ini otak supaya ini otak tenang. Amin. Bapak Ibu coba merasakan nggak? Waktu Bapak Ibu dalam keadaan yang semuanya itu menegangkan gitulah ya. Coba Bapak Ibu pegang tangan taruh ke sini, semuanya adem, semuanya kayak normal kembali. Saya nggak tahu itu penelitian yang benar apa enggak. Tapi saya coba melakukan itu dan saya rasakan.
Amin ya. Amin. Yang kedua. Yang kedua. Berikutnya adalah di Matius pasal ke-9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang kedua adalah, kalau kita baca di sini, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah orang Yahudi waktu itu adalah sinagog. Dia keliling mengajarkan dia. Sekarang pertanyaannya, apa yang diajarkan Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan? Kan gak mungkin kan Tuhan Yesus buka Alkitab. Mari kita buka Matius pasal yang ke-1 ayat 1. Demi inilah silsilah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kan gak mungkin ya. Yang dibawa apa? Dia bawa berita tentang Taurat Tuhan. Yang Bapak Ibu tahu di Alkitab kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah kitabnya orang Yahudi. Nah, dia ajarkan itu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mengajar tentang kegenapan kerajaan Allah. Kegenapan janji Allah untuk janji seorang Mesias datang. Dan Mesias itu sedang ada bersama-sama dengan mereka. Dia beritakan itu kepada mereka. Bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis dan lain sebagainya. Itu kabar yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Lalu dia memberitakan Injil Kerajaan Surga dan juga melenyapkan berbagai penyakit. Bukan hanya penyakit, tapi kelemahan. Ya kan? Setiap kita pasti punya kelemahan. Gak ada yang lihat aja. Ya kan? Setiap kita pasti punya kelemahan. Ya kan? Pasangan kita kayak pacar kita kayak istri kita pasti punya kelemahan. Yang kita nggak tahu kelemahannya. Wah, gue lemahnya di sini. Gue lemahnya kalau lihat wanita cantik, gue lemah banget. Ya kan? Gue lemahnya di duit. Kalau saya lihat duit kayaknya gampang tergoda. Gue lemahnya di apa lagi? Gue lemahnya kalau gue nggak nipu orang. Nah itu juga kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Tuhan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Tuhan membantu kita. Bukan hanya sakit penyakit. Kalau sakit penyakit kan udah kita bisa deteksi ya. Tapi namanya kelemahan ini kita suka nggak bisa deteksi. Kenapa? Kelemahan itu kan kadang-kala orang itu tampaknya ini kan kita lihat artis itu kan tampaknya cakep semua kan. Kayaknya hidupnya itu kayak bagus begitu kan. Tapi kita nggak tahu di belakangnya kan. Dia punya kelemahan seperti apa? Kucu-kucu tiba-tiba cerai, tiba-tiba narkoba, tiba-tiba pasti dia punya kelemahan sebelumnya. Dan juga Bapak Ibu pikir pendeta-pendeta, pendeta kan tiap hari khotbah firman Tuhan dan berdoa luar biasa. Pasti dia tidak punya kelemahan. Ada saudara. Salah satu rasul yang paling hebat punya kelemahan enggak? Siapa? Rasul siapa? Rasul Paulus. Ya kan? Dia punya kelemahan. Justru dalam kelemahan kula. Ya kan? Ayatnya justru dalam kelemahan kula kasih karunia itu. Dia bilang begini, Tuhan saya mohon supaya ini kelemahan saya ini Tuhan cabut saya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak cabut itu kelemahan? Karena kalau kita bayangkan rasul seperti Paulus diangkat Tuhan ke langit yang ketiga. Ya, bisa nggak dia menjadi orang yang sombong? Orang bilang berbahasa roh, Rasul Paulus orang ngomong bahasa roh, saya lebih gila lagi kan, kata Paulus, ya kan? Tapi dia punya kelemahan, dan dia bilang Tuhan, tolong cabut ini kelemahan saya. Tapi Tuhan bilang ini, cukuplah kasih karuniaku ada pada Yesus. Yang kedua, yang kedua adalah berikutnya, yang kedua, next. Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan juga kelemahan kita. Kita belajar, kalau kita sakit, jangan coba-coba pertama kali dalam pikiran kita adalah apa saudara? Cari obat. Berdoa dulu. Ini yang sering kan. Istri saya paling kenal saya. Karena apa? Saya paling anti, bukan karena anti dengan obatnya. Yang pertama saya pikirin gini, saya berdoa dulu. Nanti kalau nggak sembuh, baru saya cari obat.
Kalau kita sekarang di dunia modern, kita cari obatnya dulu, baru kita berdoa. Saya berdoa dulu. Kenapa? Tuhan itu kasih dalam tubuh kita. Kalau waktu kita panas, tubuh itu sedang proses untuk menyembuhkannya. Kalau sudah nggak bisa lagi, baru obat itu bisa membantu. Tapi Bapak Ibu belum apa-apa, Bapak Ibu kasih obat terus. Lama-lama saudara, antibody kita itu dia nggak bekerja. Sama seperti hiu ya tadi. Dia kita diamin saudara. Lama-lama antibodinya adalah jadi lemah. Lama-lama dia jadi sedikit kena sakit sedikit. Maka saya bukan berarti saya tidak suka dengan obat, bukan saudara. Tapi saya suka dengan obat, tapi doa dulu Bapak Ibu. Doa dulu. Seringkali yang pertama kali kita sakit kepala nih, langsung obat apa yang paling gampang? Saya punya teman di gereja dulu, kayak gitu saudara. Sakit kepala, jadi dia dulu sakit kepala, ingat yang pertama bukan nama Tuhan, ingat yang pertama itu obat, apa? Ingat yang pertama apa? Panadol. Dia ingat itu. Nah, dia karena jadi kayak gitu udah terbiasa, udah terprogram. Jadi sakit kepala pokoknya gue selesaikan ini. Sakit kepala gue selesaikannya ini. Sakit kepala. Nah, satu saat dia udah umur hampir 60 baru tahu efeknya. Jadi efeknya itu saudara. Dia kalau nggak minum itu obat, dia jadi ketergantungan sama itu obat. Akhirnya kemana saudara? Ke ginjal, ke lambung, ke komplikasi dan lain sebagainya. Dan dia itu salah sakit. Jadi boleh, bukan berarti kita tidak boleh minum obat. Boleh minum obat. Dahulukan dulu sebelum kamu minum obat, doa. Amin. Masukin di situ, maksud saya gini. Jadi yang pertama kali adalah dimasukin dulu doanya dulu, baru obatnya. Jangan kita masukin obatnya dulu baru berdoa. Amin ya. Yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayatnya siapa? Ini ayat favoritnya siapa? Oh, ini masih anak Gen Z ya. Kalian Gen Z atau milenial atau apa nih? Gen Z kan? Gen Z yang itu, yang lain-lain. Milenial atau apa? Kalian apa? Ada satu lagi apa? Gen apa? Gen Alpha ya? Gen Alpha tuh umur berapa ya? Si Grace Gen Alpha ya? Nah, saudara perhatikan. Segala perkara dapat kutahuan dan ini ayat favoritnya siapa saudara? Lupa ya? Kayaknya kalian bukan angkatan saya, kayaknya ngomong dengan angkatannya siapa nih ya? Hendra mungkin juga lewat. Kenal yang namanya Evander Holyfield? Hah? Kenal nggak ya? Nggak ada yang kenal juga ya? Iya sih, karena lahir. Kita angkatannya beda. Itu sempat saudara zamannya saya. Kalau kita nonton tinju itu, kalau kita di timur sana itu kan dulu hobinya kan nontonnya tinju. Olahraga paling favorit itu bukan sepak bola tapi tinju. Maka kan Bapak Ibu dulu perhatikan banyak petinju-petinju yang lahir dari daerah Indonesia Timur. Nah, kita hobi nonton tinju. Satu saat saudara, saya waktu itu juga kerja di toko. Nah, itu pertaruhannya luar biasa. Itu beritanya heboh. Semua berita dan juga surat kabar dan tiap hari saksikan berita tentang big match, pertandingan antara Evander Holyfield dan Mike Tyson. Itu beritanya luar biasa. Nah, di belakangnya dia, di belakang jaketnya dia, tulisannya dia ini. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Karena apa? Karena yang dia lawan ini, Mike Tyson, paling itu adalah 3 ronde. Lawannya dia itu 3 ronde itu KO semua. Semua 3 ronde KO semua. Jadi mungkin Evander Holyfield stres juga mikir kan, waduh, besok ini gue lawan ini orang. Semua dia tonton semua, 3 ronde, semuanya tuh gak ada sampai dengan 7 atau 8 enggak, 3 ronde. Ada yang ronde pertama begitu
tank bunyi langsung tak jatuh, KO lewat. Jadi dia kayak gitu kan membuat dia jadi takut. Nah, dalam ketakutan itu kita pernah muat dia punya kesaksiannya itu di majalah Voice-nya Full Gospel. Saya baca dia. Dalam ketakutan itu, ayat yang menguatkan dia ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya kan? Dia stres besar. Kenapa? Petinju itu kan sebelum petinju kan kita ini dulu saling kata-katain dulu, melemahkan lawan dulu. Nah, lu lihat, saya sudah kau ini, kamu semua perhatikan gini. Tapi saudara tahu, waktu dia pertandingan itu, dia bisa pukul KO Mike Tyson. Waktu itu pertaruhannya 1:10. Hanya satu orang yang pegang Evander Holyfield, 10 orangnya pegang Mike Tyson. Hari itu dalam berita perjudian semua KO semua. Kenapa? Karena gak ada yang pegang Evander Holyfield, tapi hanya Tuhan yang dia pegang. Amin. Kalau kita pegang Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Gak ada bisa prediksi. Dia bisa kau akan kalahkan Mike Tyson. Bahkan tanding ulang pun dia kalahkan. Dia pernah gigit Evander Holyfield punya telinga. Sakit stresnya Mike Tyson hadapi dia. Nah, saudara, yang ketiga adalah saya mau katakan begini, bahwa yang ketiga berikutnya adalah Yesus berkuasa atas kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan hanya berkuasa atas alam semesta, dia bukan hanya berkuasa atas sakit penyakit kita, tapi dia juga berkuasa atas kebutuhan kita sehari-hari. Amin. Waktu kita menghadapi berbagai tantangan yang ada, kita mungkin lemah, tapi dia memberikan kita kekuatan. Waktu kita menghadapi anak-anak kita, kuliah, biaya dan lain sebagainya, kita mungkin tidak sanggup, tapi dia memberikan kita kekuatan. Waktu kita menghadapi orang tua yang gak bisa diatur lagi. Saya kalau sama orang tua saya, saudara, saya kadang kalau untungnya saya punya orang tua, ya memang kita masih bisa ngomong baku sedu. Kalau orang Manado bilang, kita masih bisa baku sedu sama dia. Jadi mama saya juga orangnya gak terlalu tegang-tegang banget. Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Bahkan Alkitab bilang ini, kebutuhan kita hari-hari. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dia tahu, saudara. Bahkan Alkitab bilang, jangan kamu khawatir. Yesus bilang, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Kenapa kamu tidak usah khawatir? Burung-burung di udara dia pelihara. Amin ya. Dia perhatikan burung-burung aja, dia perhatikan, apalagi kita. Yang adalah, Alkitab bilang gini, yang adalah segambar serupa dengan dia. Yang adalah biji matanya dia. Amin ya. Biji matanya dia. Tahu ya, mata kita kelilipan sedikit aja kita udah sakit. Jadi waktu kita sakit, dia pun merasakan sakit. Ibrani bilang begini, dia bukan Tuhan yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi dia datang dan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Waktu kita nangis, dia tahu betapa berharganya air mata itu. Waktu kita dikhianati, waktu kita ditipu. Udah pernah ditipu belum? Ada yang tukang tipunya di sini? Atau korban tipunya? Kayaknya ini korban semua nih. Ya kan? Engkau telah mencuri hatiku. Ya, jadi saudara, dia berkuasa atas kebutuhan-kebutuhan kita. Sakit penyakit kita dibereskan. Dan alam semesta yang mungkin berita yang itu juga dia bisa redakan. Dan kita mungkin takut tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Ya butuh pasangan, tahu kan, butuh pasangan. Ada yang sini sudah mulai butuh pasangan belum? Rumusnya saudara, rumusnya belajar dari Kejadian pasal 1 itu. Rumusnya Tuhan. Rumusnya Tuhan
Tuhan kapan kirim itu pasangan kepada kita? Tahu kapan? Tahu rumusnya Tuhan ya? Kapan Tuhan itu ciptakan Hawa? Sebelumnya kan yang pertama Tuhan ciptakan siapa? Adam. Ya kan? Tapi kapan Tuhan itu ciptakan Adam? Hawa. Waktu Adam bilang begini. Kasih muncul gajah, buaya darat, buaya laut. Kayaknya kita seru. Waktu buaya lewat ya, buaya ya. Kalau Hawa waktu itu belum ada kakak Hawa, lu juga buaya. Waktu muncul kan semua, lalu Alkitab bilang begini, dia tidak mendapatkan satupun yang sepadan dengan dia. Jadi waktu dia berkata, Tuhan, saya tidak temukan yang sepadan, kasih dong yang sepadan. Itu rumusnya. Jadi waktu kita butuh, Tuhan sediakan. Amin. Butuh jodoh, Tuhan sediakan. Butuh apa lagi? Bapak Ibu nggak tahu, saya nggak tahu butuh apa. Pak, saya butuh utang saya dilunaskan. Tolong Pak, bantu saya supaya saya berdoa utang saya dilunaskan. Ya kan? Bantu saya. Ya. Kalau utang mau Bapak Ibu mesti cari Bapak Ibu. Kerja untuk lunasin sendiri saudara. Berdoa, Tuhan tolong supaya kau kan hebat dan lain sebagainya. Aku berdoa, bin salabim, utang saya lunas dalam nama Yesus, lunas. Habis amin, debt collector muncul, bayar. Yang muncul Ambon lagi. Kemana Pak Kem ini? Dulu itu ada adik saya si Richard, kayak gitu sudah. Si waktu di sensitif. Jadi dia dikejar-kejar sama debt collectornya orang Timor lagi. Flores kan tahu kan. Saya bilang, cari dia punya kepala. Tolong cari tahu dia, bilang sama dia, itu jemaatnya GBI. Jangan digagu ya. Ya benar sudah. Dia datang di Season City diperanin loh. Mereka mau kumpul gitu, mereka mau cegat dia, mau tangkap dia. Kita datang bilang, jangan. Biarkan dia untuk cicil bagaimanapun dia cicil. Jangan kau apa-apakan dia, itu jemaat kita. Jadi Bapak Ibu keluar kalau ketemu debt collector, kasih tahu pendeta saya dari Timor. Enggak, kita harus bayar. Kalau kita utang kita harus bayar. Berusaha untuk bayar. Ada sini ada pinjol. Kemarin kalau nggak salah istri saya di kantornya, saya baru tahu loh, ada satu temannya dia saking terjerat utang, dia bikin cerita bilang gini, tolong bantu saya, anak saya sudah meninggal. Jadi kasih berita kayak kantornya, jadi semua teman-temannya ulur nih, kasihan lo anak meninggal lo, bantu, dibantu saudara. Habis bantu ternyata anaknya nggak meninggal saudara. Saka dia pikir bagaimana caranya supaya saya lunasin utang ini. Dia berita bahwa anaknya meninggal. Dan terakhir kemarin saya dengar kabar, dianya yang say goodbye. Dia meninggal, bundi. Dia meninggal gitu. Salah satu faktor yang membuat dia itu karena pinjol, judi online. Ada sini judi online? Hah? Ada judi online di sini? Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan maksudnya main area situ ya. Cukupkan diri kita apa adanya saudara. Jangan terlalu main di area-area gitu saudara. Ya, itu area yang sangat rawan. Ini banyak berita yang muncul seperti itu. Itu seperti badai. Kita udah main situ, kita begitu masuk, dia telepon kita, gak kejar kita dikejar. Oke, dia berkuasa atas kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita pun harus mengurus kebutuhan kita hari-hari. Ya, dia berkuasa untuk menolong kita, membantu kita, memampukan kita, menguatkan kita. Tapi kita pun berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan sampai kita bilang, oh saya nggak usah kerja karena saya punya Tuhan yang hebat. Tuhan sudah sanggup menyediakan buat saya. Enggak, kalau Bapak Ibu hidup di zamannya Musa boleh. Di padang gurun mereka berontak dan lain sebagainya. Tiba-tiba mananya turun lalu kasih makan. Kita hidup di sekarang nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu tetap cari makan.
untuk membiayai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita satu hati, kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bersyukur selalu Bapa buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu hari ini, kami dimampukan. Engkau berkuasa atas alam semesta. Engkau berkuasa atas sakit penyakit kami. Engkau berkuasa atas kebutuhan-kebutuhan kami hari-hari. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Berdaulat penuh atas kehidupan kami. Berkati kami selalu Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.